Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya malam hari ini kita semua boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari lepas hari. Malam hari ini kita boleh bersama-sama berada di dalam ibadah Kul online. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan, kita mau diberkati Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Tangan-Mu yang perkasa yang terus menopang menguatkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu yang terus digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau Bapa yang setia, Kau tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendirian. Terima kasih buat setiap berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Sampai hari ini Tuhan, sungguh kami akui Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini kami boleh naikkan setiap pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, oh pujilah Dia, kemurahan, Kemurahannya besar, amin. Tiada, aku tak dapat, balas betapa besar. besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas Betapa besar kasih-Nya. Semua, oh besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, ya amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang amin. Dia pasti menolong saya dan saudara. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sama-sama kita angkat tangan, katakan, Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi
hati yang bersyukur katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh melihat Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang ada bersama dengan kami, dan Engkau Tuhan yang membuka setiap jalan-jalan yang baru di depan kami. Bahkan setiap pintu-pintu yang tertutup selama ini, Engkau ada Tuhan, membukakannya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya, kami mau terus taat dan berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari bersama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, oh Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya sungguh bersyukur. Tuhan Allah yang kami sembah, Oh yang selalu punya cara yang ajaib, menopang, membuka jalan-jalan di depan kami. dengan kasih Dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap
Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Oh, Kau buka jalan bagiku, Yesus. Kau ajaib, Kau sempurna bagi kami, Yesus. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu, dalam nama-Mu, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji. Ajaib rencana-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang setia, takkan pernah terlambat bagi kami. Percaya kepadamu, Yesusku. Engkau sanggup menolong setiap kami. Sungguh tiada yang mustahil, dan kami berserah, dan kami angkat tangan kepadamu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Oh, kami sembah, kami sembah, kami persembahkan bagi-Mu. Di hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh percaya Engkau sanggup, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Sungguh tiada yang mustahil bagi Allah kami. Dan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, di saat kami mengangkat tangan bagi-Mu, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Apa yang mustahil bagi kami, itu mungkin bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib
dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi, tetapi saya berdoa biar berkat Paskah itu tetap menjadi bagian saya dan bagian saudara. Puji nama Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kembali kita akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15 dan ke-16. Sekali lagi, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15 dan ke-16. Yuk kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Perikop ini menceritakan bagaimana Maria menjadi orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Alkitab katakan, Maria datang ke kubur dan berjumpa dengan Yesus. Tetapi sayangnya, Maria tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Bahkan Maria tidak menyadari kalau ia telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah penunggu taman. Hari ini, apa yang dialami oleh Maria, mungkin saja itu dialami oleh saya dan saudara. Kita setiap tahun merayakan Paskah, tetapi kita tidak mengerti makna Paskah yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Coba kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan katakan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, maksudnya Maria, dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Hari itu pagi-pagi benar, Maria pergi ke kubur Yesus. Dia mau mencari Yesus. Dia mau menemui Yesus. Hanya masalahnya, Maria mau mencari Yesus yang mati 3 hari yang lalu di atas kayu salib. Bukan Yesus yang hidup. Makanya Maria tidak mengenali Yesus. Rasanya aneh ya saudara. Maria yang selama ini mengikuti pelayanan Yesus. Maria yang selama ini bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia tidak kenal siapa Yesus. Hanya dalam 3 hari setelah Yesus mati. Seringkali kekristenan kita juga seperti itu. Tiap minggu kita beribadah.
tiap hari kita berdoa, tiap hari kita baca firman Tuhan, tapi seringkali kita tidak mengenali Yesus yang sesungguhnya. Mungkin ada banyak orang Kristen yang sudah menjadi Kristen, yang sudah menjadi anak Tuhan 20 tahun. Mungkin ada yang lebih dari 30 tahun. Tetapi gak kenal siapa Yesus itu. Kenapa demikian saudara? Alasannya karena banyak orang yang tidak mencari Yesus yang hidup. Paskah sebenarnya berbicara tentang kemenangan, kebangkitan. Paskah juga berbicara tentang kuasa dan kemenangan yang diberikan kepada setiap kita. Tetapi kalau kita mau mengalami itu semua, maka kita harus terlebih dahulu mencari Yesus yang hidup. Maka kita akan mengalami semua itu. Saudara, siapa yang kau cari hari ini? Alkitab mengajarkan kepada kita siapa dan apa yang kita cari. Maka itu yang akan menentukan apa yang kita dapat. Sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus mencari yang benar. Dan nanti kita juga akan dapatkan yang benar. Tetapi kalau kita mencari yang salah, maka kita juga akan dapat yang salah. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang harus kita cari. Yang pertama terdapat di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6 bagian A. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang pertama, cari Yesus yang hidup. Waktu Maria mencari Yesus dan dia tidak menemukan, dia menangis. Dia merasa kehilangan. Dia merasa kecewa. Karena apa yang dia cari dia tidak dapatkan. Mungkin hari ini juga saudara sedang mencari pekerjaan. Atau mungkin saudara mencari pasangan hidup. Atau juga mungkin saudara sedang mencari kasih sayang dari pasangan saudara, mungkin dari suami atau istri saudara yang belum saudara dapatkan sampai hari ini. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang sedang mencari kesehatan dan saudara belum mendapatkannya. Tapi terlepas dari semua itu, cari dulu Tuhan. Maka percayalah, yang penting kita harus cari Tuhan terlebih dahulu. Saudara, hari ini Paskah berbicara tentang memiliki Yesus yang hidup dan bukan yang mati. Sebab itu berusaha, kita cari Yesus yang hidup. Siapa yang saudara cari hari ini? Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Yesus yang sudah bangkit. Kalau kita cari Yesus yang hidup, waktu kita tadi nyanyi pujian penyembahan, waktu kita tadi praise and worship, nyanyinya juga pasti beda. Memuji Tuhannya itu beda. Ketika menyembah, kita juga akan menyembah Tuhan yang beda. Kita akan terus fokus sama Tuhan. Kita akan terus menanti-nantikan Tuhan. Kalau punya Yesus yang hidup, walaupun kita masih melakukan ibadah online, tetapi kita tetap melakukan ibadah kita dengan semangat. Kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Kita tetap merindukan hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita setiap kita ibadah.
masa depan kita akan aman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mencari dan menemukan kerajaan yang kekal. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 33. Ayat ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Seringkali kita sudah dengar, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua adalah kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bu, arisan boleh nggak? Boleh. Ke mall boleh nggak? Boleh. Mungkin yang saudara yang punya hobi, saya hobi mancing, Bu. Boleh. Mungkin ada yang hobinya nonton. Boleh. Tetapi yang terutama, kita dahulukan Tuhan. Kita cari dulu kerajaan Tuhan. Kita cari dulu kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya semuanya ditambahkan kepada saya dan kepada saudara. Ditambahkan itu artinya begini, mungkin aja ada sesuatu yang kurang sehingga perlu ditambahkan. Apa yang kurang dalam hidup saudara hari-hari ini? Mungkin kesehatan, damai sejahtera, atau mungkin sukacita, atau mungkin berkat. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka firman Tuhan katakan, semuanya yang kita cari tadi, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, itu firman Tuhan katakan akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita akan baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang ketiga, cari perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang hidup dan benar-benar nyata, mestinya kita harus berusaha mencari Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan dapat melalui doa pribadi kita. Kita harus menyediakan waktu buat Tuhan. Saudara, kita harus menyediakan waktu, bukan waktu yang sisa. Tetapi benar-benar kita harus cari waktu yang tepat. Di mana ada saat-saat kita harus duduk diam, hanya berdua dengan Tuhan. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kita bisa ngobrol sama Tuhan. Itu adalah waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia. Perjumpaan dengan Tuhan juga bisa melalui firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Saudara, saya pribadi kalau lagi di rumah, entah lagi masak atau lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya, saya itu berusaha tetap terkoneksi dengan Tuhan. Caranya gimana? Nah, caranya itu saya sambil melakukan segala kegiatan yang tadi saya bilang, sambil masak, sambil ya kerjakan yang lain. Saya itu selalu mendengarkan lagu-lagu rohani, dengerin semua lagu-lagu rohani, atau kadang-kadang saya dengarkan juga khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Nah, hal itu yang membuat iman saya secara pribadi itu terus menjadi bangkit, menjadi semangat sama Tuhan gitu. Kenapa?
supaya kita tetap mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita mengalami Paskah yang sesungguhnya. Yang pertama, cari dan miliki Yesus yang hidup. Yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah yang kekal itu. Dan yang ketiga, cari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau mencari Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa buat firman dan kebenaran-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari bersama umat Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya, segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Dan kami mau katakan Tuhan, ngasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah kul malam hari ini. Biar makna Paskah itu terjadi atas kehidupan kami. Ketika kami mencari Tuhan, ketika kami mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka Engkau yang akan menjamin setiap masa depan kami. Biar kami boleh mengerti malam hari ini Tuhan, bahwa di dalam Paskah ada kuasa dan kemenangan. Oh, di dalam Paskah itu ada kuasa kebangkitan yang akan membangkitkan setiap kami umat-umat-Mu. Untuk kami lebih lagi mencari Engkau. Bahkan untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini kami mau katakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh memberkati setiap kami. Boleh membangkitkan iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke bank-bank yang ada tertera di dalam layar kaca saudara. Dan yang kedua, menggunakan men-scan QR yang ada di layar kaca saudara juga. Dan yang ketiga adalah memasukkan persembahan ke dalam amplop dan membawa ke GBI Malahayati. Nanti di ruang pembicara akan terdapat kotak persembahan dan saudara dapat memasukkan persembahan di dalamnya. Di nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kul kita malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kul malam hari ini. Dan tiba saatnya setiap kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.